Pasca perseteruan antara China dengan Amerika Serikat dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara terkait wilayah Laut Cina Selatan. Kali ini, perwakilan dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat melakukan kunjungan terhadap Indonesia untuk membahas hubungan kerjasama antar negara dan mengajak seluruh negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu untuk tetap bersatu dan membendung pergerakan China di wilayah Laut Cina Selatan yang terus semakin memberontak dan menentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982. Dengan bersatunya kembali beberapa negara di kawasan Asia Tenggara ini dan didukung oleh Amerika Serikat dengan melakukan pengiriman armada tempur lautnya serta bantuan amunisi tempur lainnya terhadap beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, tentunya akan membuat China semakin tidak berdaya atas klaim sepihaknya dan hingga penentangan China terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa UNCLOS tahun 1982 yang telah disepakati dengan seluruh negara di dunia sebagai payung hukum laut maritim seluruh negara. Selain itu, menurut sumber media informasi terkait lainnya, terkait komitmen Amerika Serikat terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara, PLT Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Christopher Miller telah menemui Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di kantor Kementerian RI di Jakarta pada Senin 7 Desember 2020 kemarin. Dalam kunjungan penting, perwakilan Amerika Serikat ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kerjasama keamanan di wilayah Laut Cina Selatan dan wilayah Indo-Pasifik lainnya. Sementara itu, di sisi lain, Menhan Prabowo Subianto menyatakan bahwa hubungan strategis kedua negara telah berjalan sangat baik hingga saat ini, sehingga pemerintah Indonesia berkeinginan untuk melaksanakan kerjasama industri pertahanan serta kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dengan mengirim taruna-taruna Akademi Militer untuk belajar di Akademi Militer Amerika Serikat. Hal tersebut seiring dengan prioritas kerjasama di bidang peningkatan kemampuan pertahanan Indonesia melalui kerjasama alutsista tempur dan peningkatan profesionalisme personel pertahanan melalui pendidikan dan pelatihan yang sangat baik antar kedua negara. Selain itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah mengapresiasi Amerika Serikat yang memberikan dukungan terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara terkait wilayah Laut Cina Selatan dan memberikan dukungan militer sebagaimana yang telah diungkapkan beliau di dalam sidang ASEAN Defense Minister Meeting ke-14 yang digelar secara virtual pada Rabu 9 Desember 2020 kemarin. Tidak hanya itu, untuk terus membendung pergerakan militer Cina dan klaim sepihak Cina di wilayah Laut Cina Selatan, Menhan Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh segala upaya peningkatan kohesi dan kerjasama di antara negara-negara ASEAN, khususnya hubungan antara Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN dan Amerika Serikat. Menurut Menhan Prabowo Subianto, kehadiran dan komitmen Amerika Serikat dalam mendukung acara ini adalah merupakan sikap menghargai wilayah kedaulatan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, di mana salah satu wujud dukungan itu berupa pemberian bantuan dalam hal darurat penanggulangan bencana. Sementara itu, di sisi lain, dengan komitmen Indonesia untuk terus menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini masih bergejolak di wilayah Laut Cina Selatan dan wilayah Laut Natuna Utara, yang juga masih sering diklaim oleh Cina melalui pernyataan-pernyataan beberapa elit pemerintahan negeri tirai bambu tersebut. TNI Angkatan Laut dikabarkan telah mengirim beberapa unit armada tempur kapal perang dan alutsista tempur pendukung lainnya ke wilayah Laut Natuna Utara seiring rencana pembinaan markas atau pangkalan militer marinir TNI Angkatan Laut di wilayah Laut Natuna Utara. Selain itu, untuk mengantisipasi pergerakan militer Cina yang baru-baru ini tetap mengklaim dan memaksa Indonesia untuk mengakui wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia sebagai bagian dari wilayah Laut Cina Selatan,
Kepala Staf Umum yaitu Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra telah mengunjungi 3 satuan tempur TNI yang bertugas dalam pengamanan pulau terluar di Natuna pada hari Kamis 10 Desember 2020 kemarin. Adapun di dalam kunjungan ini, Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra juga telah menyempatkan diri untuk bertemu dengan para komandan Satuan TNI Terintegrasi atau STT yang bertugas di pulau terluar Natuna, dan sekaligus mengetahui perkembangan dan situasi keamanan wilayah kedaulatan NKRI yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, demi keamanan dan untuk terus bersiap siaga di wilayah Laut Natuna Utara, Letnan Jenderal TNI Muhammad juga telah mengingatkan kepada para komandan satuan untuk terus bersiap siaga bahwa tugas utama Tentara Nasional Indonesia adalah perang. Oleh karena itu, untuk melakukan peperangan harus disusun organisasi yang efektif di masa damai. Sehingga perlu adanya sinkronisasi terhadap Satuan TNI Terintegrasi sebagai satuan yang disiapkan untuk menghadapi peperangan di depan garis pertahanan tersebut, ujar Letnan TNI Muhammad Herindra dalam keterangan yang diterima oleh sumber media informasi nasional Indonesia pada Jumat 11 Desember 2020 kemarin. Namun, selain bertemu dengan para komandan pasukan STT Marinir TNI, Kasum TNI juga telah melakukan peninjauan di wilayah Laut Natuna melalui pesawat intai maritim TNI Angkatan Udara dan berkomunikasi langsung dengan Komandan KRI Bung Tomo 357, yaitu Kolonel Laut P. Hendro Sugiarto yang tengah melakukan pengamanan di wilayah Laut Natuna dari berbagai ancaman. Sementara itu, Satuan TNI Terintegrasi atau STT Indonesia ini sendiri adalah merupakan kekuatan militer satuan daya tangkal, yaitu terhadap berbagai ancaman yang kemungkinan datang dari pulau terluar Natuna yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, Satuan TNI Terintegrasi di Pulau Natuna terdiri dari gabungan kekuatan Satuan Tempur TNI 3 matra. Di antaranya adalah unsur TNI Angkatan Darat yang diperkuat oleh Batalion Komposit Kompiseni Tempur, Baterai Rudal Artileri Pertahanan Udara, dan Baterai Artileri Medan yang merupakan salah satu kekuatan tempur TNI Angkatan Darat terbaik Indonesia. Adapun Satuan Matra TNI Angkatan Laut yang sedang bertugas di wilayah Laut Natuna demi menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu terdiri dari kompi komposit marinir dan fasilitas pelabuhan untuk mendukung operasional kapal perang TNI Angkatan Laut yang saat ini beroperasi di perairan yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Sedangkan dari Matra Armada Tempur Udara Indonesia telah diperkuat dengan Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara yang dilengkapi dengan fasilitas hanggar integratif dan hanggar skuadron unmanned aerial vessel untuk mendukung operasional pesawat maritim dan pesawat tempur TNI Angkatan Udara, yaitu untuk terus melakukan pemantauan di Laut Maritim Indonesia melalui udara.